Hari ini kita bakalan Q&A seputar kebidanan. Tapi sebelum itu jangan lupa Like, komen, share. dan subscribe. Nah, sebelum ke Q&A-nya, kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Yulistia Bayaki Filaban. Nama saya Bella Francisca Rutinsulu. Kami berdua adalah mahasiswi Akademi Kebidanan Gria Husada semester akhir. Nah, teman-teman, jadi kemarin kita sudah merangkum pertanyaan teman-teman yang di IG. Nah, kita sudah rangkum pertanyaannya menjadi 10 pertanyaan. Nanti kita akan jawab secara bergiliran. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Kak Bella. Kak, apa sih bedanya bidan dan perawat? Nah, jadi pertama itu saya jawab menurut jenis kelamin. Kalau perawat itu dia bisa perempuan, bisa laki-laki. Sedangkan untuk bidan itu hanya khusus perempuan. Dan untuk pembelajarannya, kalau perawat itu dia secara umum, jadi mencakup kesehatan umum. Sedangkan kalau bidan, bidan itu lebih terfokuskan dan terkhususkan pada ibu dan anak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua untuk Kak Bayaki, Kak, gimana cara cari kampus kebidanan yang bagus? Bingung banget soalnya sekarang banyak banget kampus kebidanan. Nah, jadi benar banget teman-teman. Jadi sekarang itu kan sudah banyak banget kampus kebidanan. Nah, bagaimana ini sesuai pribadi saya ya, pribadi saya pengalaman pribadi. Jadi saya itu mencari kampus terbaik menurut saya itu dengan berbagai cara. Jadi yang pertama, saya lihat akreditasi kampusnya. Nah, kalau saya akreditasinya minimal B. Jadi kalau misalnya sekarang kan sudah banyak nih bidan-bidan yang di luar sana. Nah, kalau misalnya kita bedakan jadi pembeda, jadi pasti kita harus lihat akreditasinya biar kita lebih dilihat gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa googling kampus terbaik. Nah, kalau misalnya kalian mau sekolah di Surabaya atau di Jawa Timur, kalian bisa googling tuh kampus kebidanan terbaik di Jawa Timur. Nah, kemudian yang terakhir, kalian bisa juga bertanya sama entah alumni atau teman-teman kalian yang sedang berkuliah di sana. Bagaimana sih kegiatan pembelajaran di sana? Nah, mungkin itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk Kak Bella. Kak, dulu waktu daftar kebidanan gimana? Susah nggak tesnya apa aja? Sebenarnya untuk daftar kebidanan itu sama kayak kita daftar ke kampus-kampus lain. Pertama kita masukkan berkas atau seleksi berkas. Setelah itu kita tes tulis. Setelah tes tulis nanti ada tes psikologi. Kemudian ada wawancara. Nah, wawancara ini kita face to face antara mahasiswa baru dan tim penerimaan mahasiswa baru. Kemudian yang terakhir adalah tes kesehatan. Nah, banyak banget yang bilang kalau masuk bidan itu harus perawan. Sebenarnya sepengalaman saya itu tidak. Walaupun kalian sudah berkeluarga, sudah punya anak, terus mau sekolah lagi, apalagi sekolah bidan itu sangat diperbolehkan. Asalkan kalian tidak dalam keadaan hamil, karena kalau dalam keadaan hamil ditakutkan nanti pada proses perkuliahan nanti kalian nanti ada kasihan di ibu sama anaknya seperti itu. Kemudian ada tes darah. Tes darah di sini adalah tes penyakit menular karena untuk menjadi seorang tenaga kesehatan itu kita itu harus terbebas dari segala macam penyakit yang menular. Seperti itu. Kemudian pertanyaan untuk Kak Bayaki. Kak, aku tuh mau masuk bidan, tapi aku takut lihat darah, Kak. Gimana dong? Nah, jadi kalau pertanyaan seperti ini mungkin bukan cuman yang bertanya saja. Jadi saya dan teman-teman saya juga banyak yang takut dengan darah. Nah, bukan takut seperti takut gitu, tapi kalau misalnya lihat darah biasanya kan pusing atau luka-luka besar biasanya pusing. Tapi seiring berjalannya waktu pertama kali praktek itu ya memang seperti itu teman-teman. Jadi kayak takut lihat darah pusing. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu ya sudah hal-hal yang seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kayak sudah terbiasa seperti itu, akan hilang dengan sendirinya. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk Kak Bella. Waktu dulu masuk bidan apa motivasinya? Motivasi saya masuk bidan itu yang pertama, dulu waktu kecil tuh memang suka di bagian kesehatan. Terus dulu tuh belum tahu yang mana bidan yang mana perawat. Pokoknya intinya taunya semuanya itu perawat. Kemudian pas setelah lulus SMA itu saya kan pernah menemani kakak saya yang mau melahirkan. Kemudian di situ lihat bidan. Lihat bidannya itu kayak yang baik, terus sabar, terus
sama ibu-ibu bersalin tuh kan, kalau ibu-ibu bersalin tuh kan kayak yang emosinya tuh emosi tinggi, terus seenak mereka tuh mau teriak, mau marah, mau apa, pokoknya terserah mereka karena mereka tuh kan lagi dalam keadaan yang kesakitan. Tapi bidan-bidan di situ kayak yang baik banget gitu, kasih pengertian ke ibu-ibunya itu, terus mereka tuh kayak menolong sampai ibu dan bayinya itu dalam keadaan yang baik dan sehat. Seperti itu sih, makanya saya itu pengen banget masuk bidan. Kemudian pertanyaan untuk Kak Bayaki. Kak, selama studi kebidanan, apa aja yang didapat? Nah, kalau bertanya tentang apa aja yang didapat pasti banyak ya teman-teman, nggak bisa diukur, nggak bisa dihitung. Tapi ada 3 poin penting yang sangat baik yang kita dapatkan selama proses perkuliahan. Itu yang pertama yang pasti knowledge, yaitu pengetahuan. Jadi kita selama proses pendidikan menjadi bidan itu pasti akan mengetahui proses proses-proses asuhan kepada ibu, kepada bayi itu pasti akan kita ketahui. Ya semalas apapun kita belajar ya paling tidaknya pasti kita akan tahu nih teman-teman. Gimana sih, apa sih itu ibu hamil, apa sih itu ibu bersalin itu pasti akan kita ketahui. Yang kedua kita akan mendapatkan skill teman-teman. Jadi skill itu adalah kemampuan kita dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan atau nifas atau kehamilan itu pasti akan kita dapatkan juga karena kita di sini bukan cuma belajar aja teman-teman, kita juga akan praktek. Nah di praktek itulah skill yang kita miliki itu akan diasah. Jadi pasti kita akan dapatkan itu. Yang ketiga kita juga mempelajari yang namanya attitude teman-teman, attitude untuk berbicara kepada orang, kepada pasien, bahkan untuk mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan itu juga ada yang dipelajari teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Kak Bella, gimana kesannya jadi bidan? Bukannya bidan sekarang udah banyak ya, kedepannya mau kerja di mana Kak? Kesannya jadi bidan karena saya kan belum lulus, belum resmi jadi bidan. Jadi saya akan jawab untuk mau kerja di mana. Kan setiap tahunnya itu kan pasti ada kuota untuk tenaga-tenaga kesehatan, khususnya bidan. Setiap tahunnya pasti ada. Apalagi untuk desa-desa yang 3T, terluar, tertinggal dan terjauh itu di sana itu mereka tuh sangat membutuhkan tenaga kesehatan khususnya bidan, apalagi itu salah satunya tempat saya, desa saya di situ itu sangat sangat membutuhkan bidan. Makanya ini nanti kalau lulus nanti saya akan pulang ke desa saya, terus nanti kerja di sana itu ada rumah sakit, kemudian ada puskesmas. Saya akan kerja di situ untuk mengembangkan desa saya, sehingga desa saya nanti untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayinya itu menurun, seperti itu. Kemudian next pertanyaan untuk Kak Bayaki. Kak, prakteknya di mana aja selama ini? Nah, jadi untuk praktek selama kita berkuliah di kebidanan itu banyak banget teman-teman. Jadi awal pertama kali praktek itu kita prakteknya di akhir semester 2. Itu adalah pertama kali kita praktek itu di rumah sakit. Rumah sakit yang bagaimana? Rumah sakit yang tipe C, teman-teman. Jadi rumah sakit yang masih awal-awal seperti itu. Nah, di situ kita akan diasah keterampilan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kalau semester 2 itu hampir sama dengan perawat seperti itu, hal-hal yang kita kerjakan. Nah, kemudian di semester 3 kita akan praktek lagi. Prakteknya itu di bidan praktek mandiri. Nah, kalau di situ kita sudah mulai melihat itu proses-proses persalinan, bagaimana sih caranya memberikan asuhan kepada ibu hamil, bagaimana sih caranya memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, di situ kita akan pelajari. Nah, kami juga waktu itu praktek 1 minggu, merasakan praktek di salah satu yayasan sosial yang ada di Surabaya. Jadi dia itu berjalan jadi kita itu akan diajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih kehidupan teman-teman kita yang ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi di situ kita akan diajari cara-cara untuk berkomunikasi dengan mereka, cara memberikan asuhan kepada mereka, itu kita akan diajarin di situ. Nah, kemudian setelah itu kita juga ada praktek di semester 4. Semester 4 itu di puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah semester 4 ini, kita sudah bisa menolong sendiri persalinan teman-teman. Jadi kita sudah lebih ahli lah dari semester sebelumnya. Kemudian di semester 5, kita juga akan praktek di rumah sakit juga. Tapi rumah sakit ini rumah sakit yang lebih besar, teman-teman. Rumah sakit yang tipe B. Jadi
rumah sakit tipe B itu rumah sakit rujukan. Jadi kalau di situ permasalahan kesehatannya itu lebih kompleks. Khususnya kita kan akan ditempatkan di ruangan-ruangan yang khusus untuk ibu, misalnya ruang bersalin atau poli kandungan dan lain sebagainya, kita akan ditempatkan di situ. Nah, di situ kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan asuhan pada kegawat daruratan. Nah, kemudian kita juga akan dipraktekkan di yang terakhir ini di bulan Februari kemarin kita praktek komunitas itu di masyarakat. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sih cara berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, bagaimana caranya memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Kita juga diajarkan tentang kondisi kesehatan mereka itu bagaimana, seperti itu. Kemudian pertanyaan untuk Kak Bella, Kak, materi kebidanan susah nggak? Materi kebidanan susah nggak? Kalau saya sih secara pribadi setelah lulus SMA terus mendaftar masuk di sini, pertama kali mendapatkan pembelajarannya itu susah banget karena kita kan ini suatu pengalaman yang baru, pembelajaran yang baru yang belum pernah kita dapat sebelumnya. Jadi tapi kuncinya itu cuma satu, kita tuh rajin mereview ulang materi-materi yang kita dapatkan. Jadi kalau mau dibilang materi kebidanan itu susah-susah gampang. Susahnya kalau kita tuh malas untuk mereview ulang materi-materinya, dan gampangnya itu kalau kita tuh rajin mereview ulang materinya dan rajin mengasah skill-skill kita yang kita miliki, seperti itu. Nah, ini teman-teman, kayak kita kan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kita juga ada nih tips and trick untuk masuk kebidanan. Nah, mungkin dimulai dari Kak Bella dulu. Nah, tips dan triknya itu yang pertama berdoa. Jadi kita tuh benar-benar minta petunjuk Tuhan. Berdoa kalau memang kebidanan ini atau kebidanan yang kita ambil ini memang benar-benar jalan kita. Seperti itu. Jadi jangan lupa doa terus, doa minta sama Tuhan, nanti Tuhan akan bukakan jalan. Nah, yang kedua itu mantapkan hati teman-teman. Jadi kalau sudah masuk ke kebidanan ini, kalian juga harus sudah bersiap-siap apa yang akan kalian korbankan teman-teman. Nah, termasuk ya mungkin waktu, tenaga, itu pasti ya harus kalian korbankan teman-teman, waktu ya. Kalau misalnya kampus-kampus lain itu kalian bisa liburan di akhir tahun. Nah, mungkin di kebidanan kalian malah disuruh praktek. Itu hal-hal yang harus kalian ingat teman-teman. Jadi kalian harus memantapkan hati. Jangan sampai nanti di tengah perkuliahan kalian malah berhenti gara-gara mungkin ini bukan yang saya mau, mungkin ini bukan pilihan saya cuma dipaksa orang tua. Jangan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dan yang terakhir dari tips and trick kami yaitu restu orang tua. Kenapa restu orang tua penting? Karena sekolah kebidanan ini kegiatannya banyak, pembelajarannya itu banyak. Jadi kalau kita tidak minta restu orang tua, kita itu merasa sendiri menjalaninya. Tapi jika kita mendapatkan restu orang tua itu, kita tuh kayak yang support dari orang tua, semangat yang kita dapatkan dari orang tua itu sangat membantu sekali selama kita berkuliah kebidanan. Ya, mungkin itu ya teman-teman, tips and trick. Kita sudah beri tips and trick, mungkin ya kita juga sudah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sekian dulu. Sekian video Q&A dari kami. Untuk kalian yang kepo banget tentang kebidanan, silahkan komen di bawah. Komen apa saja tentang kebidanan yang ingin kalian ketahui, silahkan, nanti kami akan buat Q&A selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe, Di like, di komen, di share. oh ya, dan jangan lupa follow Instagram kami, saya @belarotinsulu. Saya @Yulistia Bayaki Silaban. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Tuhan memberkati.